Honda Jazz merupakan salah satu hatchback favorit di kalangan anak muda Indonesia. Kehadiran pertama kali Honda Jazz yaitu di tahun 2005. Saat itu kehadiran hatchback kompak ini langsung mendapat sambutan meriah dari konsumen Indonesia. Bentuknya yang membulat khas desain ala Jepang langsung terngiang-ngiang di benak konsumen. Salah satunya Mimin sendiri nih Gus. Sekarang Honda Jazz sudah memasuki generasi ketiga dengan nama All New Honda Jazz, memiliki kode bodi GK5. Banyak perubahan yang terjadi pada generasi ketiga ini. GK5 sendiri mulai hadir di Indonesia sejak tahun 2013 dan masih berlanjut hingga sekarang. Dimensinya masih tetap kompak, dengan penambahan berbagai fitur canggih yang sangat membantu ketika kita berkendara. Dari segi tampilan, GK5 mempunyai tarikan garis bodi yang tajam, agresif dan kekar. Hal ini agar desain bodinya selaras dengan saudaranya, Honda Civic dan CR-V yang mengusung konsep solid wing face, di mana lampu depan didesain dengan pipi dan dipadukan grill berukuran besar. Pada lampu depan sudah disematkan proyektor agar mampu memberikan penerangan yang optimal. Di bagian belakang juga mempunyai karakter kekar dan sporty, berkat tarikan garis tegas yang melintang dari lampu depan yang berujung ke lampu belakang. Sekilas, siluet desain lampu belakang ini mirip dengan mamangnya yaitu All New Honda Civic. Dan karena ini adalah tipe RS, maka bodinya sudah disematkan dengan body kit yang lebih sporty. Bumper dengan desain air dam besar di bagian kiri kanan bumper depan, membuat tampilannya semakin sporty. Semakin gagah berkat pemakaian DRL dengan posisi vertikal di bagian air dam. Berbicara tentang interior, All New Honda Jazz RS tahun 2017 ini mempunyai banyak kelebihan. Yang paling mencolok adalah auranya yang sporty serta volume kabin yang luas. Pertama memasuki kabin, dashboard dengan lekuk penuh karakter sport langsung menyambut Anda. Di bagian tengah terdapat head unit berukuran besar yang menjulur keluar dari panel dashboard. Honda menyebutnya floating, alias mengambang di permukaan. Menengok ke bagian jok, permukaannya dilapis menggunakan bahan material fabrik sehingga kabin tidak cepat panas. Posisi lekuk jok pun juga cukup membalut tubuh sehingga berkendara menjadi lebih nyaman. Di bagian setir, khusus tipe RS terdapat audio control steering switch yang memudahkan kita mengoperasikan head unit tanpa harus mengalihkan pandangan. Bahkan di bagian kanan setir, terdapat tombol untuk mengaktifkan cruise control. Bayangkan, hatchback kompak sudah dilengkapi dengan fitur cruise control, sangat mewah mang, cruise control sangat membantu ketika kita melakukan perjalanan jauh. Fitur ini membuat mobil berakselerasi secara otomatis ketika diaktifkan. Sehingga kita tidak perlu menginjak pedal gas terus-terusan ketika berkendara konstan. Fitur ini baru bisa diaktifkan jika mobil sudah berakselerasi dengan kecepatan di atas 40 km per jam. Untuk menonaktifkan fitur ini, tinggal injak pedal gas rem saja atau tekan tombol cancel di setir bagian kanan. Di bagian bawah dashboard, juga terdapat tombol pengaturan AC yang dioperasikan secara digital. Berbeda dengan tipe S, yang tidak dilengkapi dengan klaster AC digital. Hatchback ini juga dilengkapi dengan ruang kompartemen yang banyak. Antara lain terdapat di door pocket, center console, dan laci penumpang depan. Jika Anda hendak memuat banyak barang atau barang berukuran besar ke kabin Honda Jazz, cukup lipat jok bagian belakang dot dan begitu dilipat, posisi jok cukup rata dengan dek bagasi. Sehingga semakin menambah volume bagasi secara optimal. Keistimewaan dari Jazz generasi ketiga adalah dilengkapi dengan mesin yang cukup bertenaga. Meski kapasitasnya hanya 1.500 cm3, namun daya dan torsi yang dihasilkan cukup membuatnya gesit ketika diajak berakselerasi. Dengan mesin berkode L15Z, hatchback ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 120 PS pada 6.600 rpm dan torsi sebesar 145 Nm di puataran mesin 4.800 rpm. Tenaga tersebut merupakan terbesar bila dibandingkan dengan kompetitornya. Tenaga ganas tersebut diakomodir oleh penyematan transmisi continuous variable transmission yang sudah canggih. Transmisi ini seolah-olah bisa membuat kita merasakan sensasi perpindahan gigi ala transmisi matic konvensional. Selain itu, transmisi canggih ini juga bisa melayani tenaga mesin agar tersalur lebih optimal ke roda. Caranya dengan menggeser posisi tuas matic ke M alias manual mode. Pada mode berkendara ini, transmisi bisa dipindah layaknya transmisi manual. Semakin seru lagi karena untuk tipe RS, sudah dilengkapi dengan pedal shift yang bisa dioperasikan untuk perpindahan gigi. Berkendara Honda Jazz jadi serasa berkendara ala mobil mewah dengan fitur pedal shift.
Kelebihan lainnya dari mesin ini adalah sudah dioperasikan menggunakan sistem drive-by-wire, sehingga tingkat kepresisian dalam membuka sudut katup throttle makin baik. Alhasil tingkat konsumsi bahan bakar bisa direduksi tanpa mengorbankan performa akselerasinya. Sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Like jika kalian suka video ini. Berikan kritik dan sarannya di kolom komentar, karena kritik dan saran dari kalian sangat membantu kami. Yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol merah subscribe-nya agar kami makin semangat upload videonya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan saat kita upload video baru. Akhir kata, sampai jumpa.